Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'd, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari Kitab Tauhid, karya daripada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dengan ini kita menggunakan syarahnya yang ditulis oleh Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullahu taala. Kita masih melanjutkan bab yang ke-24, yaitu masih pembahasan tentang sihir. Ini pembahasan yang sangat penting sekali, mengingat di negara kita ini banyak sekali orang-orang yang menjadi dukun, orang-orang yang jadi penyihir, dan juga banyak orang-orang yang datang kepada mereka. Kenapa orang-orang memilih untuk menjadi dukun, menjadi penyihir, atau orang-orang banyak yang datang kepada mereka? Apa faktornya? Di antaranya adalah yang pertama faktor lingkungan. Mungkin di lingkungannya itu kebanyakan warganya adalah orang-orang yang terbiasa percaya dengan para dukun. Jadi ada apa-apa, ada masalah apa, mesti datangnya kepada orang-orang pintar yang sebenarnya tidak pintar. Kemudian yang kedua, faktornya adalah karena dangkalnya akidah. Karena dangkalnya pemahaman mereka terhadap tauhid, terhadap akidah. Kemudian di antara faktornya adalah karena menginginkan sesuatu secara instan. Jadi ketika ingin sesuatu itu pengennya apa? Cepat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang telah lalu kita bahas bahwasanya sihir itu pasti berkaitan dengan syaitan. Bagaimana mereka bisa memanggil syaitan ini, bagaimana caranya? Di antara caranya yang disebutkan adalah dengan menyembelih hewan sebagai tumbal. Dan biasanya hewannya itu apa Pak hewannya? Kambing. Atau apa hewannya biasa yang diminta apa? Ayam. Ya, yang biasa diminta apa? Ayam. Kenapa ayam yang biasa diminta? Murah. Kenapa ayam? Karena kebanyakan tukang sihir itu ingin supaya orang-orang itu tidak sholat, sehingga dipilih ayam. Karena ayam itu ketika subuh dia melihat malaikat, sehingga apa? Berkokok. Dengan berkokoknya ayam sehingga membuat orang-orang menjadi apa? Terbangun untuk melakukan sholat subuh. Nah, mereka nggak ingin orang-orang itu mengerjakan sholat, sehingga mereka mintanya apa? Ayam yang dijadikan sebagai tumbal, yang terkadang berwarna hitam, dan juga terkadang pula tumbalnya adalah manusia. Kemudian yang berikutnya adalah cara mereka memanggil syaitan itu dengan berada di tempat yang gelap, angker, kemudian dengan membakar kemenyan, dengan membakar kemenyan. Kemudian yang ketiga adalah dengan menistakan agama. Dengan menistakan agama atau menistakan diri sendiri. Oleh karenanya mereka banyak ketika ke kamar mandi itu dengan alas Al-Quran. Jadi alasnya adalah Al-Quran.
Ya, untuk buang air besar itu bukan pakai sandal jepit, tapi pakainya apa? Al-Quran. Kemudian menulis Al-Quran itu dengan darah haid, sehingga para tukang sihir ini mereka akan semakin sakti ketika mereka melakukan sesuatu yang lebih kufur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan sakti kalau mereka melakukan yang lebih membuat mereka semakin apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang gratis ketika seorang itu minta kepada syaitan. Mesti ada apa? Bayarannya, ada tumbalnya. Maka disebutkan, saya pernah dengar ada salah seorang ustadz bercerita, ada orang yang dia kebal dibacok. Itu bayarannya apa? Bayarannya itu menzinai 100 wanita yang perawan. Jadi nggak ada yang gratis ya ketika seorang itu minta kepada jin atau kepada syaitan, mesti ada tumbalnya. Maka semakin hebat sihirnya, semakin hebat ya perdukunannya, itu biasanya mereka berani melakukan sesuatu yang lebih kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, macam-macam sihir. Ini bukan macam yang akan disebutkan di bab yang berikutnya. Ini macam yang lain daripada sihir. Yang pertama adalah sihir mahabbah. Sihir mahabbah. Sihir mahabbah ini biasa disebut dengan pelet. Ya, pelet itu apa? Membuat orang yang tadinya nggak cinta jadi cinta, yang tadinya cinta jadi nggak cinta. Benar nggak Pak? Ini namanya apa? Sihir mahabbah, atau yang lebih dikenal dengan pelet. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syaitan atau jin ketika menggoda manusia atau mengganggu manusia itu ada 4 motifnya. Kenapa syaitan mengganggu manusia? Yang pertama karena iseng, ya, karena iseng diganggu. Ya, seperti manusia kadang suka ganggu temennya itu karena apa? Iseng, ya, tiba-tiba dicoel kah atau apa. Jadi yang pertama syaitan mengganggu manusia itu yang pertama karena iseng. Yang kedua karena balas dendam. Jadi jin juga bisa apa? Balas dendam. Ketika dia disakiti maka dia akan apa? Membalas. Oleh karenanya kita dilarang ketika buang air panas itu sembarangan. Ya, langsung asal buang aja di kamar mandi misalkan atau di wastafel. Hendaknya ketika kita buang air panas itu dengan mengucapkan apa? Bismillah. Dikhawatirkan ketika kita menyiram air panas, buang air panas, ya mungkin habis masak mie, ya air masih mendidih, kemudian dibuang sembarangan tanpa mengucapkan Bismillah, ini bisa mengenai jin, sehingga ada di antaranya yang mati, ya maka bapaknya ya akan balas dendam. Sehingga orang ketika dia melawan jin ya susah untuk apa? Dilawan, susah untuk dikalahkan. Maka hendaknya seorang berhati-hati dengan hal yang demikian. Ketika dia buang air panas hendaknya mengucapkan Bismillah. Kemudian yang ketiga, syaitan mengganggu manusia atau jin mengganggu manusia itu karena jinnya suka sama manusia itu. Ketika jinnya suka, ya, maka ya dia diganggu. Dan terkadang juga dibuat orang ini nggak nikah. Jadi kalau misalkan ada orang yang jomblo akut, ya jomblo akut gimana? Udah tua tapi apa nggak nikah, maka ini perlu dicek. Atau misalkan ada seorang wanita dia nggak nikah, maka perlu apa? Dicek. Jangan-jangan wanita ini disukai oleh jin, ya. Jinnya suka sama dia, sehingga dihalang-halangi dia untuk apa? Untuk menikah. Maka hendaknya seorang ketika dia masuk kamar mandi mengucapkan apa? Doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dia ketika masuk kamar mandi berdoa Bismillah, ya, dan membaca doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka ketika dia membuka bajunya, membuka celananya, itu apa? Terlindungi dari penglihatannya jin. Dikhawatirkan ketika dia buka baju, dia buka celana, ya, itu ketika dia tidak membaca doa dilihat oleh jin dan jinnya apa? Naksir, sehingga membuat dia diganggu dan membuat dia bisa terhalang untuk menikah dengan
manusia secara normal. Kemudian di antara faktor jin mengganggu manusia adalah karena perintah, ya, karena perintah dari tukang sihir. Misalkan ada orang jatuh cinta, cintanya tertolak, maka dukun bertindak. Ya, ketika dukun bertindak ya sudah, yang tadinya nggak cinta dirayu sedikit jadi apa? Jadi cinta. Ini macam sihir yang pertama, yaitu sihir mahabbah, ya, atau dikenal dengan pelet. Yang kedua sihir marid, ya, yang dikenal dengan santet, yang mana membuat orang menjadi sakit, ya, diperiksa ke dokter tapi tidak kelihatan apa itu penyakitnya. Wanita terkadang terjadi pendarahan, ya, bahkan juga bisa membuat seorang itu sampai meninggal dunia. Kemudian macam sihir yang ketiga adalah sihir tahyil, yaitu sihir yang dihayalkan. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke pembahasan, melanjutkan bab yang ke-24. Kita masuk ke dalil yang keempat, benar ya Pak? Dalil yang keempat diriwayatkan dari Jundub bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang marfu, haddus sahir dorbatun bis saif. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata pendapat yang benar hadis ini adalah mauquf, yaitu perkataan sahabat. Jadi hadis berkenaan dengan hukuman bagi tukang sihir dipenggal kepalanya itu tidak terdapat dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menegaskan secara nas bahwasanya hukuman bagi tukang sihir itu dipenggal kepalanya. Tapi ini merupakan perkataan para sahabat dan juga perbuatan dari para sahabat. Ada sekitar 6 sahabat yang mana mereka menetapkan bahwasanya hukuman bagi tukang sihir itu adalah dengan dipenggal kepalanya. Dan hadis ini dibawakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia yang bernama Jundub. Sahabat Nabi yang bernama Jundub itu ada 2 yang dikenal. Yang pertama adalah Jundub bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu an, dan yang kedua adalah Jundub Al-Khair Al-Asdi. Dan yang dimaksud dalam hadis ini adalah Jundub yang kedua, yaitu Jundub Al-Khair Al-Asdi, bukan Jundub bin Abdillah Al-Bajali. Pernah dengar nggak Pak? Jundub bin Abdillah Al-Bajali, sering ya. Jundub yang paling sering kita dengar adalah Jundub bin Abdillah Al-Bajali. Namun yang dikenal sahabat yang suka memenggal kepala tukang sihir itu adalah Jundub Al-Khair Al-Asdi. Jadi beliau pernah melihat di sisi Khalifah Al-Walid itu ada tukang sihir yang lagi pamer kehebatan, yaitu dengan membuat para penonton itu tersihir seolah-olah tukang sihir ini memenggal kepala seseorang. Dipenggal kepalanya, kemudian apa, dikembalikan lagi, dipenggal, kembalikan. Jadi para penonton dia apa, disihir dengan sihir khayalan. Jadi melihat seolah-olah kepala orang ini benar-benar apa, dipenggal. Habis dipenggal dikembalikan. Datang Jundub Al-Khair Al-Asdi maju ke depan, tukang sihirnya yang dipenggal apa, kepalanya. Coba kalau dia hebat, dia kembalikan lagi apa, kepalanya ke tubuhnya. Bisa atau tidak? Ternyata nggak bisa, benar-benar apa, dipenggal kepalanya. Ini yang dikenal ya dari sahabat, ya, bukan Jundub bin Abdillah Al-Bajali tapi Jundub Al-Khair Al-Asdi. Kemudian disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abdah, beliau berkata, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, aniktulu kulla sahirin wa sahirah, qala faqatalna thalatha sawahir. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu telah mewajibkan untuk membunuh setiap tukang sihir, bagi laki-laki maupun perempuan. Bajalah berkata, maka kami telah membunuh 3 tukang sihir. Namun hadis ini ada kesalahan daripada penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau membawakan bahwasanya riwayat ini dalam Sahih Al-Bukhari,
Padahal dalam Sahih Bukhari itu yang benar adalah bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat sebelum kematiannya 1 tahun untuk memisahkan pernikahan setiap orang menikahi mahramnya dari kalangan Majusi. Jadi yang benar dalam Sahih Bukhari itu perintah Umar untuk memisahkan orang-orang yang menikahi mahramnya, bukan perintah untuk memenggal tukang sihir. Jadi dalam Sahih Bukhari itu perintah Umar untuk memisahkan orang-orang yang menikahi mahramnya. Jadi ketika Islam sudah semakin meluas hingga sampai ke Persia, maka banyak di situ kaum muslimin yang hidup berdampingan dengan orang-orang Persia. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kepada mereka yang masih beragama Majusi sekalipun untuk memisahkan wanita-wanita yang mereka nikahi sesama mahram. Karena kebiasaan daripada orang-orang Persia, orang-orang Majusi, mereka menikahi mahramnya. Jadi punya anak cewek kemudian dinikahi. Ibunya sendiri dinikahi, bibinya sendiri dinikahi. Kemudian misalkan terjadi KDRT, putrinya sendiri yang dikatakan sebagai istrinya, padahal itu adalah putrinya, itu akhirnya dipukuli, kemudian akhirnya dicerai. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan setiap orang yang menikahi mahramnya sendiri untuk untuk dipisah. Yang benar bahwasanya riwayat ini adalah perintah Umar untuk memenggal setiap tukang sihir. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Ahmad. Dan perintah Umar ini masyhur di kalangan para sahabat. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa hadza ustuhira falam yunkar fakana ijma'an. Perintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini untuk memenggal para tukang sihir itu masyhur di kalangan para sahabat, dan tidak ada satupun dari para sahabat yang mengingkari perintah Umar. Maka ini dikenal sebagai ijma', berarti ini perkara yang disepakati. Jadi para sahabat gak ada yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hanya saja memang Aisyah radhiyallahu anha, beliau punya budak. Beliau punya budak. Kemudian beliau mengatakan, nanti kalau saya meninggal dunia, maka kamu merdeka. Ternyata budaknya ini dia pengen buru-buru supaya Aisyah meninggal, supaya cepat merdeka. Maka dia menyihir Aisyah radhiyallahu anha, disihir Aisyah supaya cepat meninggal. Maka Aisyah radhiyallahu anha menghukum budak ini, yang menyihir dia, itu bukan dengan dipenggal, bukan dengan dibunuh, tapi Aisyah radhiyallahu anha menjualnya dengan harga yang murah kepada tuan yang jahat, supaya budaknya ini tersiksa hidupnya. Karena dia bukannya bersyukur, harusnya dia akan bersabar. Kalau Aisyah meninggal, dia nanti langsung merdeka secara otomatis, tapi dia pengennya buru-buru. Tadi makanya disebutkan orang itu kenapa dia menjadi tukang sihir atau datang ke tukang sihir, karena ingin sesuatu yang instan. Jadi dia pengen Aisyah cepat meninggal supaya dia cepat merdeka. Maka Aisyah radhiyallahu anha tidak membunuhnya, tapi beliau menjual dengan harga yang murah kepada tuan yang jahat. Wallahu a'lam, kenapa Aisyah radhiyallahu anha tidak membunuhnya, pastinya ada alasan-alasan yang lain. Kemudian disebutkan dalam Sahih Bukhari juga bahwasanya Hafsah radhiyallahu anha telah memerintahkan untuk membunuh budak perempuannya yang telah menyihirnya, maka dibunuhlah dia. Dan begitu juga riwayat yang sahih dari Jundub. Imam Ahmad berkata, diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir ini telah dilakukan oleh 3 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar, Hafsah, dan juga Jundub. Dan disebutkan oleh Ustaz Firanda di sini ada sekitar 6 sahabat yang mana mereka mengatakan bahwasanya tukang sihir itu hukumnya adalah dipenggal kepalanya. Tadi yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Hafsah, kemudian yang ketiga Ibnu Umar,
yang keempat Jundub Asdi, yang kelima Qais bin Sa'ad, dan yang keenam adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, jadi memang tidak ada nas yang tegas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa tukang sihir itu hukumannya dengan dipenggal kepalanya, tapi ini dilakukan dan dinaskan oleh para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ketika tidak ada dalil dari Nabi, maka kita dipenggal kepalanya. Jadi nggak membeda-bedakan sihirnya apa. Mau sihirnya santet, pelet, makan beling, makan besi, makan pisau, ya, maka semuanya dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena mereka telah berhubungan dengan syaitan dan mereka dinyatakan sebagai apa? Murtad, keluar daripada Islam. Dan dalam syariat kita, hukuman bagi orang yang murtad itu adalah dengan dibunuh. Nabi SAW bersabda, man baddala dinahu faqtulu, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Paham ini Pak ya? Jadi kenapa dibunuh? Karena tukang sihir itu berhubungan dengan syaitan, dan berhubungan dengan syaitan itu membuat seorang murtad, keluar daripada Islam, sehingga dia hukumannya adalah dengan dibunuh. Pendapat yang kedua, hukumannya dirinci. Yang pertama, apabila menggunakan syaitan, maka hukumannya adalah dibunuh. Yang kedua, tidak menggunakan bantuan syaitan, maka dirinci. Kalau tidak menggunakan bantuan syaitan, dirinci. Yang pertama, kalau tidak ada korban, maka tidak dibunuh. Kalau nggak ada korban, nggak ada yang mati gara-gara sihirnya, maka tidak dibunuh. Yang kedua, bila ada korban, bila ada yang mati gara-gara sihirnya, maka hukumannya adalah dibunuh. Karena dalam syariat Islam, ya, bunuh balas bunuh, ya. Kemudian hukuman yang ketiga, pendapat yang ketiga, dikembalikan kepada penguasa. Jadi tukang sihir itu diserahkan kepada penguasa. Terserah penguasa mau menghukumnya dengan apa. Dan tukang sihir ini diibaratkan seperti orang-orang zindik, yang mana orang-orang zindik itu adalah orang-orang yang menampakkan Islam, tapi dia menampakkan permusuhannya dengan Islam. Dia Islam, tapi dia menampakkan kekufuran, menampakkan permusuhannya dengan Islam. Dan disebutkan di sini mereka yang dibawa kepada penguasa, ya, tukang sihir yang dibawa kepada penguasa, itu apabila seorang tidak tahu apakah dia ini sihirnya menggunakan syaitan atau tidak, dia gunakan syaitan atau tidak, maka diserahkan kepada penguasa dan terserah penguasa, ya, bagaimana penguasa menghukumnya. Tapi demikian pembahasan dari bab yang ke-24. Intinya daripada pembahasan bab yang ke-24 ini, tukang sihir itu hukumnya apa? Dia kafir dan hukumannya adalah dengan dipenggal kepalanya. Jadi inti daripada pembahasan ini bahwasanya tukang sihir itu dia kafir, murtad, keluar daripada Islam, dan dia hukumannya adalah dengan dibunuh atau dengan dipenggal kepalanya. Taib jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai tambahan faedah, karena sihir ini cukup mengerikan. Ngeri atau tidak, Pak? Ngeri. Kita semua, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari dari sihir. Mudah-mudahan keluarga kita juga terlindungi dari sihir. Bagaimana kiat kita agar kita terlindung daripada sihir? Yang pertama adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Jadi agar kita terlindung dari sihir, keluarga kita terhindar dari sihir, adalah dengan kita mentauhidkan Allah dengan cara yang benar. Kita ajarkan keluarga kita dengan mentauhidkan Allah, ya, dengan cara yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 99 sampai 100, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan tidak bisa mengganggu orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian cara yang kedua adalah dengan menjaga Allah. Menjaga Allah itu maksudnya bagaimana? Ihfazillah, jagalah Allah. Yahfadka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Dalam sebuah hadis, ihfazillah, jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Menjaga Allah itu maksudnya adalah dengan menjaga syariatnya, dengan menjalankan perintah-perintahnya, dengan menjauhi larangan-larangannya. Ketika seorang menjalankan perintah Allah, yang menjauhi larangan-larangannya, maka dia dikenal atau disebut dengan orang yang menjaga Allah. Dan orang yang menjaga Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Kemudian yang ketiga adalah dengan memakan kurma ajwa. Kalau bisa setiap pagi itu konsumsinya apa? Kurma ajwa 7 buah, bukan 7 gorengan ya. Jadi 7 kurma ajwa. Ini memang harganya cukup mahal ya. Tapi kita berusaha ya. Apalagi kalau misalkan ada orang-orang yang dendam sama kita, maka kita usahakan diri kita untuk memakan kurma ajwa 7 buah setiap paginya. Kemudian yang keempat adalah membaca Al-Quran, terutama membaca surat Al-Baqarah. Yang membaca Al-Quran terutama surat Al-Baqarah. Jadi kalau bisa Al-Baqarah yang luar kepala. Tapi seringnya kita yang luar kepala Al-Ikhlas, benar nggak? Al-Falaq, An-Nas, itu yang pendek. Kalau bisa kita bisa hafal surat Al-Baqarah, ini luar biasa. Karena disebutkan dalam hadis, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, karena sesungguhnya membacanya itu adalah berkah. Watarka hasrah, dan meninggalkan membaca surat Al-Baqarah itu adalah suatu hal yang merugikan. Jadi kalau kita baca berkah, kalau kita tinggalkan apa? Rugi. Wala tastati'uhal batlah, dan sihir tidak akan apa? Bisa memasukinya. Jadi kalau kita senantiasa baca surat Al-Baqarah, ya rumah kita bentengi dengan surat Al-Baqarah, maka insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama daripada sihir. Terlebih daripada surat Al-Baqarah ini adalah kalau nggak bisa baca seluruhnya, baca 2 ayat yang terakhir daripada surat Al-Baqarah. Kalau setiap malam kita sebelum tidur baca 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan kita. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidur itu jangan langsung tidur. Ya, kadang kita cuma ingatnya bismika Allahumma amutu wa ya sudah langsung merem. Atau karena gara-gara pegang HP sampai capek akhirnya apa? Ketiduran. Jadi ingat ketika mau tidur kita baca doa, banyak sekali wirid-wiridnya. Ya, ketika sebelum tidur itu banyak sekali bacaan-bacaan yang perlu untuk dibaca. Ini kalau diamalkan masya Allah. Ya, diantaranya adalah dengan membaca 2 ayat yang terakhir daripada surat Al-Baqarah. Kemudian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama rutinkan membaca zikir pagi dan sore. Ya, zikir pagi dan sore ini adalah benar-benar merupakan benteng bagi diri kita. Benar-benar dengan kita sering membacanya, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baca zikir pagi dan sore itu tidak mesti lengkap. Kita kalau sibuk misalkan seperti pengajian seperti ini, bisa kita pilih yang penting, yang penting-pentingnya. Ya, mudah-mudahan dengan kita membaca zikir ini dan merutinkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Kemudian yang berikutnya adalah dengan memagari rumah. Memagari rumah dengan apa? Bukan dengan jin ya. Tapi dengan kita masuk ke rumah itu mengucapkan salam. Dengan kita mengucapkan salam, itu tandanya kita sudah memagari apa? Rumah kita. Disebutkan dalam hadis, salah satu kulluhum dominun 'alallah. Ada 3 yang semuanya itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah satunya adalah man dakhala baitahu fasallam fahuwa dominun 'alallah. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya kemudian dia mengucapkan salam, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita masuk ke rumah jangan mentang rumah sendiri akhirnya langsung selonong. Benar nggak Pak? Kalau kita masuk ke rumah sendiri ya karena memang rumah sendiri, nggak perlu izin ya. Terkadang juga nggak ngucapin salam. Pastinya yang lebih
berhak untuk mendapatkan doa salam dari kita adalah keluarga kita, istri dan juga anak-anak. Maka kita ketika masuk kita mengucapkan salam. Selain mereka yang ada dalam rumah mendapatkan doa berkah daripada salam, yang mendapatkan keberkahan dan keselamatan, itu juga sebagai bentuk daripada benteng untuk rumah kita. Dan ketika kita masuk ke dalam rumah mengucapkan bismillah. Ketika kita menutup pintu rumah, pintu jendela juga dengan mengucapkan apa? Bismillah. Ini sebagai bentuk apa? Kita membentengi atau memagari rumah kita. Disebutkan dalam hadis, idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila seorang masuk ke dalam rumahnya, fadzakarallah, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memasukinya, dan ketika hendak makan, maka syaitan akan berkata, la mabita lakum wala asya. Syaitan akan berkata kepada para pengikutnya, kalian tidak punya apa? Tempat tinggal dan tidak punya makanan. Jadi kalau kita masuk rumah, baca bismillah, ya, baca doa, masuk rumah. Kemudian ketika makan, baca bismillah, maka syaitan kehilangan tempat tinggal dan juga apa? Makanannya. Tapi kalau kita masuk rumah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika makan tidak zikir kepada Allah, maka syaitan akan mengatakan adraktukumul mabit, kalian punya tempat tinggal. Jadi kalau kita tidur, ya, ketika masuk rumah tadi nggak salam, nggak baca doa, maka syaitan juga akan ikut tidur bersama kita. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah diantara cara diri kita untuk membentengi diri kita dari sihir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke bab yang berikutnya. Itu bab yang ke-25. Bab penjelasan dari sebagian macam-macam sihir. Bab ini ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak semua sihir yang disebutkan di dalam nas hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sihir yang menyebabkan seorang menjadi kufur dan keluar daripada Islam. Jadi ada di dalam nas-nas hadis itu disebutkan sihir, tapi dia bukan sihir secara syar'i, tapi sihir secara bahasa. Karena kalau sihir secara syar'i itu pasti ada hubungannya dengan syaitan dan membuat pelakunya menjadi kufur dan hukumannya adalah dengan dipenggal kepala. Di sana ada sihir secara bahasa. Jadi ada dalam nas-nas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sihir itu ya terkadang dari sisi bahasa. Sihir dari sisi bahasa itu apa Pak? Yaitu sihir dari sisi bahasa adalah yang mampu mempengaruhi hati seseorang dengan sebab yang sama. Sihir secara bahasa itu adalah yang memberikan pengaruh pada hati seseorang dengan sebab yang sama. Itu sihir secara bahasa, yang mampu mempengaruhi hati seseorang dengan sebab yang sama. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Auf an Hayyan, haddatsani Qatan bin Qabisah an abihi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal iyafa wat tiyarah minal jibn. Qala Auf al-iyafah zajrut tayr wat-tar al-khattu yukhattu fil ardi wal jibtu qala al-Hasan innahu syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iyafah, at-tar dan tiarah termasuk daripada al-jibt. Auf bin Jamilah berkata, al-iyafah adalah menerbangkan burung dan at-tar adalah membuat garis-garis di bumi atau tanah, dan al-jibt adalah sebagaimana perkataan Hasan al-Basri itu adalah syaitan. Jadi dalam hadis ini disebutkan ada 3 perkara yang termasuk daripada sihir. Yang pertama adalah al-iyafah. Al-iyafah itu disebutkan di sini oleh Auf, yaitu apa? Zajrut tayr, yaitu mengusir burung. Yang mana ketika mereka melihat ada sekumpulan burung, ya, jadi bukan
semua burung, ada jenisnya. Kemudian mereka usir. Kemudian burung ini misalkan terbang ke kanan, maka mereka melanjutkan perjalanan. Kalau terbangnya ke kiri, maka mereka tidak melanjutkan perjalanan. Yang seperti ini kata Nabi SAW bagian daripada sihir, tapi sihirnya adalah secara bahasa, yaitu yang mempengaruhi hati seseorang. Kenapa coba tiba-tiba gak jadi berangkat kalau terbang ke kiri? Kenapa kira-kira Pak? Ya ada sesuatu yang mempengaruhi hatinya, tapi nggak tahu pengaruh ini pengaruh yang bagaimana. Makanya sihir secara bahasa tadi apa? Yang mempengaruhi hati seseorang dengan sebab yang sama. Paham ini Pak ya? Jadi kenapa al-iyafah, yaitu ngusir burung, ya, kemudian burung ini terbang ke kiri misalkan, nggak jadi melanjutkan perjalanan, bagian dari sihir, karena ini mempengaruhi hati seseorang. Kok tiba-tiba dia nggak jadi apa? Berangkat. Tapi tidak semua ngusir burung itu bagian dari sihir, karena banyak orang di desa-desa yang nungguin sawahnya kan suka ngusir burung, khususnya suka mukul goyang-goyangin tali ya. Ini tidak disebut dengan apa? Sihir secara syar'i maupun secara bahasa. Yang disebut dengan sihir secara bahasa dengan mengusir burung itu adalah ketika membuat dia ada pengaruh dalam hatinya. Ini jadi jalan atau tidak ya. Ketika terbang ke kanan jalan, terbang ke kiri nggak jadi jalan, berarti ada sesuatu yang mempengaruhi hatinya. Dan al-iyafah ya, ini sama dengan at-tiyarah. Jadi kedua yang disebut juga dengan sihir adalah tiyarah, tatoyur. Tatoyur itu apa? Menganggap sial. Angka 13 itu angka sial, benar nggak Pak? 13 angka sial. Kalau gaji 13 nggak sial. Ya ada gaji 13 baru sial ya. Angka 13 sial, angka 4 sial. Atau warna tertentu warna sial. Warna apa warna sial? Ya mungkin kalau ke pantai pakai warna hijau, baju hijau, ini bisa sial, bisa dibawa sama ombak misalnya. Ini namanya tatoyur atau tiar. Ini sama dengan iyafah. Karena tatoyur itu asalnya juga adalah dengan menerbangkan burung. Kalau burung ke kanan jalan, kalau burung ke kiri nggak jadi jalan. Tapi tatoyur atau tiaro itu lebih umum. Tidak hanya sekedar menerbangkan burung, tapi dia ada pengaruh-pengaruh yang lain ya, tadi seperti angka-angka atau seperti warna-warna ya. Maka tiaroh juga bagian daripada sihir. Karena apa? Karena mempengaruhi hati seseorang. Dan tatoyur itu banyak sekali modelnya di negara kita. Di setiap daerah itu ada tatoyurnya. Namanya ini pamali ya. Benar nggak pamali ya? Jadi kalau di rumah saya itu nyapu kalau malam-malam nggak boleh dibuang, ditaruh di balik pintu. Ya. Ini jadi kebiasaan, jadinya sampah itu di balik pintu banyak. Ya. Karena kalau langsung dibuang nanti bisa sial, ya, kemalingan kah atau apa kah. Ini namanya apa? Tatoyur, sihir. Ya sihir tapi secara apa? Bahasa. Karena mempengaruhi jiwa seseorang. Emang ada apanya kalau langsung dibuang? Kalau gunting kuku malam hari bisa, benar ada nggak itu Pak? Kepercayaan seperti itu. Ini juga bisa bagian daripada tatoyur atau bisa disebut dengan sihir secara bahasa. Kemudian yang ketiga adalah at-torb. At-torb itu adalah membuat garis-garis yang biasa dilakukan oleh tukang ramal ya. Buat garis-garis ya, setelah sudah dibuat garis-garis kemudian dihapus ya. Kemudian ada garis-garis yang disisakan, dengan itu dia meramal ya tentang perkara yang gaib. Ini juga sihir namun secara bahasa, karena dapat mempengaruhi hati seseorang. Namun tukang ramal yang mengaku perkara yang gaib ya, tahu perkara yang gaib nanti besok terjadi begini, besok terjadi begitu, maka ini hukumnya adalah apa? Kafir. Jadi orang yang mengaku bisa mengetahui perkara yang gaib itu apa? Hukumnya adalah kafir, keluar daripada Islam. Karena yang mengetahui perkara yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak boleh ya bagi kita
percaya dengan hal yang demikian. Jadi misalkan seperti kemarin ada ya tukang ramal ibu-ibu menerawang tahun 2021 memang banyak kejadian. Ini kalau kita baca dan kita percaya apa saja sih yang terjadi, maka bisa rusak sholat kita selama 40 hari, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti karena nggak diterima terus nggak sholat, harus tetap apa? Sholat meskipun sholatnya tidak diterima. Kemudian dalil yang berikutnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr." Zada mazad. Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, maka sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin dia belajar ilmu perbintangan, maka semakin mendalami juga dia tentang ilmu sihir. Jadi ada kaitannya dengan ilmu sihir. Dan ilmu perbintangan itu ada dua. Di sini disebutkan yang pertama adalah ilmu taksir, yaitu yang berarti pengaruh. Yang kedua adalah ilmu tasyir, ilmu perbintangan yang tasyir, yaitu mengetahui petunjuk arah. Jadi kalau bintangnya begini begitu, ini arahnya ke sana, ini utaranya di sana, ini timurnya di sana. Kalau bintangnya modelnya begini begitu, berarti ya akan terjadi musim hujan atau musim panas. Yang demikian ini tidak masalah. Jadi model ilmu perbintangan yang kedua ini namanya ilmu apa? Ilmu falak ya. Ini tidak masalah, tidak syirik ya. Yang masalah adalah yang pertama, ilmu taksir ya. Ilmu taksir. Saya juga kurang paham bagaimana tentang ilmu apa? Perbintangan ya. Yang jelas ilmu yang taksir inilah yang disebut dengan sihir. Dan di sini disebutkan ilmu taksir itu ada dua. Yang pertama adalah menjadikan gerakan bintang berkumpul dan terpisahnya bintang-bintang sebagai dalil tentang masa depan dan hal yang gaib. Jadi yang pertama adalah menjadikan gerakan bintang berkumpul dan berpisahnya bintang-bintang sebagai dalil tentang masa depan dan perkara yang gaib. Adapun yang kedua adalah meyakini bahwa benda-benda langit tertentu beserta gerakannya mempengaruhi kejadian-kejadian di alam semesta. Misalkan yang ada bintang jatuh, tandanya ada yang meninggal dunia ya. Maka kedua-duanya ini adalah syirik dan tidak boleh. Jadi perbintangan yang taksir dan kedua macamnya ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan dan termasuk daripada sihir. Dan insya Allah tentang ilmu nujum ini akan dibahas secara terpisah ya oleh penulis dalam kitab ini. Insya Allah kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Kemudian dalil yang berikutnya dari Imam An-Nasai juga meriwayatkan dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqada uqdatan tsumma nafatha fiha faqad sahar, wa man sahara faqad asyrak, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang mengikat buhul-buhul kemudian meniupnya, sungguh ia telah berbuat sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan diserahkan kepadanya. Dalil yang ketiga ini sanadnya diperselisihkan oleh para ulama. Ya, sanad hadisnya diperselisihkan apakah sahih, apakah dhaif. Namun intinya matan hadisnya ini maknanya adalah benar. Yaitu siapa yang membuat buhul-buhul kemudian ditiup ya sambil ada air liurnya, kemudian disertai dengan mantra-mantra, maka yang seperti ini adalah sihir secara makna yang benar. Sebagaimana ini disebutkan dalam surat Al-Falaq, ya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Memang
perbuatannya tukang sihir adalah buat buhul-buhul, kemudian apa? Meniupkannya. Dan dalil yang ketiga ini bukan sihir secara bahasa, tapi dalil yang ketiga ini menunjukkan sihir secara syar'i. Jadi kalau sudah buat buhul-buhul, dibacain mantra-mantra, ini sudah bukan sihir lagi secara bahasa, tapi secara syar'i, mesti ada hubungannya dengan syaitan dan pelakunya kufur, dan hukumannya adalah dengan dipenggal kepalanya. Kemudian di akhir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia akan diserahkan kepadanya. Artinya kalau orang itu pakai jimat, maka Allah Subhanahu Wa Taala berlepas diri darinya. Karena orang itu ketika dia pakai jimat, dia tawakalnya bukan kepada Allah, benar nggak? Tawakalnya ya kepada jimatnya. Ya, dia menggantungkan keselamatannya, rizkinya ya kepada jimat. Sehingga mereka-mereka yang suka pakai jimat itu ketika misalkan keluar dari rumah lupa bawa jimat, ketakutan. Dia ketakutan, waduh, bisa apa-apa nih, bisa ada yang ganggu, bisa ada yang lupa. Dia ketakutan karena dia benar-benar menggantungkannya kepada jimatnya. Tapi kalau orang nggak pakai jimat, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hatinya tenang. Ya nggak perlu dia keluar pakai jimat. Ya. Dia menggantungkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdagang, dia nggak pakai jimat. Ya laris nggak laris ya itu sudah apa? Ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di sini disebutkan jangan jadi orang yang kepedean, terlalu pede karena merasa hebat, merasa pintar, jago dalam berbisnis, sehingga dia menggantungkan semuanya itu kepada kehebatannya, tidak menggantungkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang demikian maka dia akan menggantungkan kepada sesuatu yang lemah. Tapi kalau misalkan dia tawakal kepada Allah, maka dia menggantungkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuat. Makanya kita ketika berdoa itu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan engkau serahkan urusan itu kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Kita ini selalu butuh kepada bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka adalah orang yang hidupnya tenang. Dia tidak bergantung kepada perkara-perkara yang lemah, ya seperti jimat-jimat. Dia menggantungkan hidupnya semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut nggak Pak? Lanjut ya. Dalil yang berikutnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala unabbiukum mal adah hiyan namimah alqalatu bainan nas. Maukah aku beritahu apakah itu al-adhu? Ialah perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Jadi an-namimah, adu domba, itu juga bagian daripada sihir. Sisi sihirnya di mana adu domba itu, Pak? Sisi sihirnya ada dua. Yang pertama adalah karena dia memberikan pengaruh di dalam hati. Yang kedua adalah karena dia bisa memisahkan. Karena sihir itu kan apa? Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Itu memisahkan antara suami dengan istri, itu sihir. Nah, namimah bisa demikian. Ya, namimah adu domba itu juga bisa demikian, memisahkan antara guru dengan muridnya, dihasut ya gurunya, sehingga murid kesayangannya itu akhirnya diusir sama gurunya, atau memisahkan antara teman dengan temannya. Ini gara-gara apa? Namimah. Jadi namimah itu sihir, tapi sihir secara apa? Bahasa, bukan sihir secara syar'i. Ya, sehingga nggak bisa kita katakan orang yang namimah itu harus dipenggal kepalanya, sihir itu. Ya, berdasarkan hadis Nabi harus dipenggal, enggak. Tapi namimah itu bagian daripada sihir secara bahasa. Bahkan disebutkan
ya oleh seorang ulama yang bernama Yahya bin Abi Katsir. Ya, seorang salaf bernama Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan yufsidun namam fi sa'ah ma la yufsidus sahir fi syahr. Tukang namimah bisa menimbulkan kerusakan dalam waktu sejam, dalam waktu sekejap, yang tidak bisa dilakukan oleh apa? Sihir. Sihir itu prosesnya kadang apa? Lama, sebulan, 2 bulan. Ya, karena mungkin perlindungannya kuat sehingga orangnya tidak kena apa? Sihir. Tapi kalau namimah, adu domba, terkadang apa? Sangat cepat sekali. Pagi ini ya dia adu domba, siang sudah apa? Pisah antara teman dengan teman. Ya, jadi namimah ini perkara yang harus diperhatikan karena merupakan dosa besar. Selain dia secara bahasa, tapi namimah juga merupakan dosa besar yang mana pelakunya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Sebelum di akhirat diazab dulu di mana? Di alam kubur. Yaitu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam 2 kuburan. Kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban, ini dua-duanya sedang apa? Diazab. Namun mereka diazab bukan karena perkara yang besar, perkara kecil, tapi merupakan dosa besar. Yang pertama karena ketika kencing nggak cebok, ya, nggak bersih ketika habis buang air. Kemudian yang kedua adalah karena apa? Suka melakukan namimah, mengadu domba. Maka ini perkara yang hendaknya diperhatikan, dan kebanyakan yang suka melakukan perbuatan ini adalah para wanita, benar nggak? Ya, para wanita. Maka kita ingatkan istri-istri kita, ya, anak-anak perempuan kita, saudari-saudari kita ingatkan jangan sampai suka melakukan namimah, adu domba. Ya, mungkin ketika belanja ke tukang sayur, ya, padahal belinya cuma berapa ribu, harusnya cepat. Tapi karena ada gibahnya dan juga dikarenakan ada apa? Adu dombanya, ya. Tahu nggak jeng? Nah, biasa kan gitu. Jeng ya. Ya, tahu nggak? Ini akhirnya apa? Ngobrolnya lama, ya, menghasut. Akhirnya terjadilah yang namanya adu domba atau namimah. Dan al-adhu dalam hadis ini sebenarnya maknanya adalah dusta. Tapi kenapa diterjemahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan namimah? Karena yang namanya namimah, adu domba, itu biasanya dibumbui dengan apa? Kedustaan. Kalau cuma ya adu domba aja nggak ada kedustaannya, biasanya kurang sedap, ya. Jadi kurang terhasut. Tapi kalau ada provokasinya, ada dustanya, ya, dustanya ditambah-tambahin beritanya, ini membuat orang semakin apa? Semakin terhasut. Jadi yang namanya namimah itu juga tercampur dengan apa? Kedustaan. Dan di sini disebutkan bahwasanya kita itu sesama kaum muslimin harus saling bersaudara. Makanya di dalam agama kita ini banyak sekali perkara-perkara yang dilarang, yang mana apabila perkara tersebut dilakukan akan membuat kaum muslimin menjadi pecah, akan menjadi apa? Permusuhan. Makanya banyak sekali perkara-perkara yang mengarah kepada permusuhan itu dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang seorang melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya. Jangan mentang-mentang kita lebih ganteng, ya, kemudian lebih kaya, nggak apa-apa. Kan belum jalur kuning, benar? Ya, belum jalur kuning, ya boleh dong. Ya. Pokoknya saya maju, terserah nanti wanita ini memilih yang mana. Maka ini tidak diperbolehkan karena yang seperti ini bisa menimbulkan apa? Perpecahan di antara kaum muslimin. Juga di antaranya adalah membeli barang yang sudah ditawar. Kalau sudah ditawar sama saudaranya, ya jangan kita beli. Meskipun kita kepengen dan meskipun kita bisa bayar lebih, tapi ya karena ini perbuatan yang bisa mengantarkan kepada perpecahan, maka dilarang di dalam agama kita. Kita dilarang saling hasad, kemudian kita dilarang saling membenci. Yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim bersaudara terhadap muslim yang lain,
la yadlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu. Maka tidak boleh menzolimi, tidak boleh merendahkan dan menghina. Bahkan ya seperti bisik-bisik. Bisik-bisik juga dilarang. Kalau misalkan kita ada 3 orang, yang 2 bisik-bisik, yang 1 ditinggalkan, maka ini dilarang di dalam agama kita. Karena yang demikian itu membuat orang yang tidak diajak bisik-bisik jadi apa? Sedih, ya, dan juga jadi suudzon. Ini jangan-jangan gibahin saya, benar nggak? Atau nggak bisik-bisik tapi pakai bahasa daerah. Ini 2 orang Padang, yang satunya orang Jawa. Ini nggak ngerti orang Padang ngomong apa ini, ya. Terkadang bisa saja ngomongin siapa? Dia, ya. Ini si Jawa ini, akhirnya terjadi suudzon dan terjadi perpecahan. Yang sampai seperti ini saja secara detail diperhatikan di dalam agama kita untuk apa? Untuk supaya kita senantiasa saling bersaudara antara muslim dengan muslim yang lainnya. Terakhir ya Pak. Terakhir atau ini disisakan lagi untuk besok? Terakhir. Dalil yang terakhir yang dibawakan oleh penulis yaitu dan dari keduanya meriwayatkan dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan adalah termasuk sihir. Dan di sini kembali Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala terjatuh ke dalam kesalahan ketika beliau mengatakan dan dari keduanya, yaitu dari Bukhari dan Muslim. Padahal dalam riwayat Bukhari benar bahwasanya hadis tersebut adalah dari Ibnu Umar. Namun dalam riwayat Muslim hadis tersebut tidak diriwayatkan dari Ibnu Umar tapi dari sahabat yang lain yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Inilah jelinya para ahli hadis, ya. Para ahli hadis itu jeli. Yang demikian itu nggak bisa digandengkan, nggak bisa dikatakan diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Meskipun lafaz hadisnya sama, tapi karena sahabat yang meriwayatkannya berbeda, maka harus tetap apa? Dibedakan. Tidak bisa disamakan ini Bukhari ya dan Muslim, ya. Jadi di sini lafaz hadisnya ada dari Ibnu Umar, maka hadisnya adalah riwayat Bukhari, ya, riwayat Bukhari. Jadi yang namanya penjelasan, kehebatan dalam berbicara sehingga bisa mempengaruhi audiens, ya, bisa menyihir, ya, sampai ada yang mungkin nangis, sampai ada yang benar-benar menghayati. Itu namanya apa? Sihir. Tapi sihir secara apa? Bahasa. Tercela atau terpuji yang seperti ini, Pak? Tercela atau terpuji? Ya. Tercela atau terpuji? Para ulama khilaf. Ada yang mengatakan ini tercela, ya. Ada yang mengatakan terpuji. Dan Ibnu Hajar merinci kalau tujuannya baik, ya, karena memang penceramah, ya, khotib itu dituntut untuk yang demikian supaya benar-benar orang yang mendengarkan khutbahnya atau ceramahnya itu apa? Terpengaruh, ya, benar-benar bisa memahami apa yang disampaikan. Maka kalau tujuannya baik, maka sihirnya apa? Baik, ya. Tapi kalau tujuannya buruk, dia jago retorika, bisa mempengaruhi orang, tapi dengan kepandaiannya itu menyihir orang sehingga orang ini mendapatkan syubhat, ya, yang halal jadi apa? Haram. Maka yang seperti ini adalah perkara yang buruk. Jadi kepandaian dalam berbicara itu dituntut, ya, tapi untuk perkara yang baik. Oleh karenanya ketika ada orang yang berbicara di hadapan Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah taala dan jago sekali dia dalam berbicara, maka Umar ibnu Abdul Aziz mengatakan inilah sihir yang halal. Ini sihir yang halal. Jadi benar-benar Umar bin Abdul Aziz mungkin terpengaruh, ya, hatinya, ya, dan penjelasan yang bagus itu bagian daripada apa? Sihir. Sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, ya, seperti suami yang gombalin istrinya, ya, maka itu juga bisa bagian daripada sihir, ya, sehingga istrinya
tersipu-sipu malu ya. Tapi kalau ini disampaikan kepada yang bukan mahram, ini bahaya. Jadi apa? Buruk ya. Dirayu-rayu padahal bukan apa? Bukan mahramnya. Maka ini adalah perkara yang buruk. Wallahu taala alam. Ya, intinya pembahasan daripada bab yang ke-25 ini, penulis ingin menjelaskan bahwasanya sihir itu ada yang secara syar'i, ada sihir yang secara bahasa. Yang mana sihir secara bahasa itu tidak dianggap sebagai apa? Syirik. Ya, pelakunya tidak dipenggal kepalanya. Tapi yang dipenggal kepalanya dan pelakunya syirik adalah ketika melakukan sihir secara syar'i. Wallahu ta'ala alam, demikian bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang kalau ada yang mau bertanya. Kalau hipnotis itu ya enggak? Wallahu a'lam. Kadang-kadang ada orang yang dia mau hipnotis itu apakah media ada? Saya kurang tahu itu Pak, pakai jin atau apa ya, saya kurang tahu. Bagaimana dia bisa membuat orang jadi kehilangan kesadaran ya. Nah, terus bisa menceritakan. Dan kadang-kadang itu di TV kan jadi menarik gitu. Ada yang Iya. kita kadang-kadang banyak yang menonton itu kan. Kadang-kadang kalau kita juga mengikuti apakah itu sudah termasuk ini. Ya, wallahu a'lam. Nanti insyaallah coba saya cari ya apa hukumnya daripada hipnotis. Hukumnya nonton kuda lumping yang juga ada acara itu, ada makan berikutnya. Saya juga sering nonton itu. Wallahu a'lam ya. Apakah ini termasuk mendatangi dukun atau bukan ya? Tapi sepertinya bukan ya. Sepertinya sih tidak seperti mendatangi dukun. Hanya saja yang demikian yang bisa mempengaruhi keimanan dan akidah yang dikhawatirkan. Apalagi yang demikian itu kan seringnya anak-anak kecil. Saya juga dulu waktu kecil sering nonton ya. Kuda lumping ya. Mereka seperti terlihat sakti. Sehingga takutnya ketika anak-anak nonton itu, mereka ketika ditanya cita-citanya jadi apa nak? Jadi pemain kuda lumping. Nah, dikhawatirkan demikian, bisa terkena akidahnya karena melihat mungkin kok hebat sekali ya, kok menakjubkan sekali. Ya, dikhawatirkan demikian ini bisa mempengaruhi akidah seseorang. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan sihir itu yang dapat mengaruhi hati seseorang, misalnya kita ada rencana mau pergi besok, mungkin kegiatan yang sifatnya outdoor gitu kan. Bentar-bentar tengok info dari BMKG, apakah besok hujan atau besok cerah gimana. Terus mempercayai hasil dari informasi BMKG, besok data informasi hujan, setelah jadi lagi. Kayak tidak termasuk yang sesuatu yang mengaruhi hati. Yang kedua, banyak kalau di toko-toko itu yang khususnya memiliki mayoritas etnis tertentu suka naruh patung kucing, tantangannya goyang-goyang. Nah itu hukumnya apakah juga termasuk sihir? Bagaimana nasib karyawati atau karyawan yang muslim yang menjadi sihir? Waalaikumsalam. Ya, kita mempercayai BMKG nggak masalah ya, bukan termasuk daripada tatoyur. Itu cuma sebagai perkiraan cuaca saja kan, perkiraan cuaca yang bisa benar dan bisa salah. Maka tidak masalah kita ketika mau pergi itu kita lihat dulu bagaimana kondisi ya, apakah hujan deras, petir atau apa, tidak masalah. Tapi intinya ketika kita mau safar itu makanya kita sholat istikharah. Jadi sholat istikharah itu bukan cuma ketika mau nikah aja. Orang kalau mau nikah baru tak istikharah. Kalau yang lainnya enggak istikharah. Padahal safar itu juga perlu kita untuk apa? Istikharah. Ini ya kita minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita musyawarahkan ini bagaimana berangkatkah atau tidak. Para sahabat dahulu ketika ingin membeli sesuatu barang aja mereka apa? Perlu
istikharah, apalagi harus melakukan perjalanan, meninggalkan keluarga, ya, mungkin safar yang lama, maka ini butuh kita untuk istikharah dan pastinya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi bagaimanapun ya kalau sudah terjadi ya akan terjadi. Maka jangan sampai kita lihat BMKG terus pantengin, wah cuacanya buruk, akhirnya nggak jadi pergi-pergi ya. Tapi kita mempercayai demikian itu tidak masalah dan bukan bagian daripada tatoyur ya, sebagai bentuk daripada ikhtiar saja, sebagai bentuk apa? Ikhtiar kita. Nah kalau pawang beda lagi, ya, beda lagi. Kalau BMKG kan memang dengan ilmu ya, dengan ilmu ya, teknologi. Ya. Nah kalau pawang itu beda lagi. Ya. Mau nikah panggil pawang hujan, ya. Sudah panggil pawang hujan, hujannya lebat. Terus yang kedua ya patung kucing itu saya nggak tahu juga apa itu apakah sihir atau apa ya, Allahu a'lam. Ya insya Allah tidak mengapa ya, yang kerja di situ karyawannya ya insya Allah tidak mengapa, karena secara zahir kerjaan dia adalah apa? Halal. Ya kerjaannya secara zahir halal. Ya dia jualan, dia bantu-bantu ya secara zahir ini apa? Halal. Adapun terkait dengan patung-patung di depan atau di kasir ya kucing goyang-goyang tangan nggak tahu apakah itu jimat atau cuma sebagai aksesoris saja. Wallahu a'lam. Tadi Ustaz bahas mengenai sholat istikharah, boleh nggak sampaikan tata cara sholat istikharah yang sesuai sunnah? Ya sholat istikharah itu yang pertama dia nggak mesti 2 rakaat secara sendiri. Maksudnya adalah bisa kita gabungkan dengan sholat ba'diyah zuhur. Misalkan kita habis zuhur kita mau istikharah sekaligus ba'diyah, maka bisa kita gabungkan. Jadi dia bukan sholat yang memang dikhususkan sendiri, bukan ya. Mau dikhususkan sendiri ya tidak masalah. Kalau mau kita gabungkan dengan sholat yang lain juga tidak masalah ya. Setelah selesai sholat baru ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doanya bisa dihafal dari Google ya. Buka ya, kita cari atau di buku doa-doa ya, mungkin bukunya Ustaz Yazid ya, atau buku doa-doa yang lain, di situ ada doa ya, istikharah. Setelah kita berdoa ya sudah, nggak perlu nunggu mimpi. Ada orang nunggu mimpi dulu ya. Wah ini udah mimpi nih ya. Tidak perlu nunggu apa? Mimpi. Dan ketika kita sholat istikharah itu kita bukan meminta 2 pilihan, tapi kita sudah memilih yang paling kita inginkan dari 2 pilihan. Misalkan milih akhwat ya, fulanah A atau B. Ini kita ketika sholat istikharah tidak meminta kepada Allah minta yang A sama B, tidak. Tapi kita sudah mantap di B misalkan, baru itulah yang kita istikharahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau misalkan kita sudah milih B dan kita sudah istikharahkan, kemudian ketika kita maju kepada B kok banyak rintangan, berarti itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kepada si B. Jadi bukan lewat mimpi, tapi bisa saja lewat ya tadi rintangannya banyak sekali. Ketemu sama si B ini banyak sekali syaratnya, kalau mau nikah pokoknya ribet lah, kita merasa berat. Oh berarti bukan si B, kita pindah ke si A, baru kita istikharahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita minta 2 pilihan, tapi kita sudah menentukan 1 pilihan yang paling kuat, baru kita istikharahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Waalaikumsalam. Tadi terkait dengan pawang hujan, kalau misalkan pawang hujannya ini yang dipercaya sebagai orang soleh yang paham doanya, itu gimana? Allahu a'lam ya. Tadi dikhawatirkan kan banyak dukun-dukun ya, itu dia ya berpenampilannya soleh, bahkan menganggap dirinya sebagai wali ya, sebagai ustaz ya. Padahal tadi kerjaannya cuma nginjak-nginjak Al-Quran ya, nginjak Al-Quran, nulis Al-Quran pakai darah haid, tapi tampilan zahirnya dia apa? Soleh.
Kalau baca Al-Quran fasih, kita kadang kalah gitu kan, hafalannya banyak mungkin, atau bacaan doanya juga apa? Fasih luar biasa. Maka yang seperti ini kita harus waspada. Yang demikian waspada, karena tidak ada doa-doa untuk apa? Menahan hujan. Ya, tidak ada doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Menahan hujan. Yang ada adalah doa kita minta supaya hujan itu dialihkan. Bukan kita berdoa ya Allah berhentikan hujan, bukan, tapi minta doa agar hujan itu dialihkan, bukan ke tempat kita tapi ke pegunungan, ke lembah-lembah. Jadi wallahu a'lam, nggak ada yang namanya pawang hujan. Sesoleh apapun dia, ya sehebat apapun dia ya dalam beribadah, maka tidak ada yang namanya pawang hujan. Hujan itu yang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang namanya pawang hujan bisa berhentiin hujan, bisa menurunkan hujan. Kecuali kalau memang di zaman dahulu ada orang soleh. Ya, kalau sudah terjadi paceklik, ya, maka ada di antara orang soleh itu yang kalau baru berdoa saja hujan sudah apa? Turun. Ya. Kalau yang demikian tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan karena ada hajatan terus dipanggil, nah ini jelas-jelas ya. Jelas-jelas yang demikian ini ya wallahu a'lam, ya tidak usah kita percayai. Wallahu a'lam. Mengenai untuk mencoba sihir, kan tadi ada 2 kali dan berkali. Ini afdolnya itu berapa bagi berapa? Ya wallahu a'lam, afdolnya ya sebelum terbit matahari ya. Sebelum terbit matahari itu kita sudah baca zikir. Bagusnya sih setelah zikir habis sholat itu kita sambung dengan zikir pagi ya, sebelum terbit matahari. Begitupun dengan sore ya, paling bagusnya yang kita setelah selesai asar sudah kita baca zikir sore, pokoknya sebelum matahari terbenam. Kalau seandainya kita lupa atau ada kesibukan yang membuat kita akhirnya sampai terbit matahari belum zikir juga, maka tidak masalah ya, kita baca zikir semampu kita ya, tetap kita baca ya sebagai bentuk perlindungan untuk diri kita. Wallahu ta'ala. Kalau yang sihir yang tadi kan pasti dan hukumannya di muka apa ya. Jadi kalau sihir yang secara bahasa itu masih dosa juga. Ya dosa dan bagian dari syirik kecil. Seperti tatoyur ya, tatoyur itu at-tiyaratu syirkun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tiarah tatoyur adalah syirik, tapi syiriknya adalah syirik kecil. Ya, jadi tetap dosa ya. Seperti namimah ini dosa dan bagian daripada dosa besar. Bahkan kan diancam la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga namam, yaitu orang yang suka mengadu domba. Ya, jadi yang tadi disebutkan sihir-sihir secara bahasa itu bagian daripada dosa juga, dan bahkan sebagiannya adalah syirik, namun syiriknya adalah syirik kecil seperti tatoyur tadi. Wallahu ta'ala. Nah, kecuali yang tadi ya sihir yang halal, yaitu penjelasan yang bagus ya, maka itu adalah sihir yang halal. Cukup ya Pak ya, demikian saja kajian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.